Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, dengan sukacita dan damai sejahtera, memandang hari ini dalam anugerah Tuhan. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini, kiranya firman yang akan kita dengarkan menjadi pandu kita untuk berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allahmu pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Reformasi hukum kasih. Saudara-saudaraku, pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, jika kita boleh jujur, siapakah yang paling mudah kita kasihi? Apakah orang-orang terdekat kita? Atau orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita? Atau anggota keluarga kita? Tentu ini semua tidak salah, saudara-saudara. Tetapi Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada kita, kita harus lebih dari itu. Lalu bagaimanakah konsep mengasihi di mata Tuhan Yesus? Bagian ini memberikan kesimpulan sekaligus tantangan baru bagi kita semua. Kegenapan dari hukum Taurat adalah kasih. Siapa yang menjalankan Taurat pasti akan mengasihi. Siapa yang tidak menjalankan Taurat, dia tentu tidak sungguh-sungguh mengasihi. Jika Taurat digenapi di dalam tindakan mengasihi, maka perintah Tuhan Yesus menajamkan kembali tentang siapa yang harus kita kasihi. Yesus sedang menunjuk kepada firman yang lama yang mereka sudah kenal di Taurat. Lalu ia mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu firman yang baru. Jelas dua kalimat ini adalah kontras satu dengan yang lain. Yesus sengaja menggunakan kalimat ini untuk membandingkan hukum yang sebelumnya dan hukum baru yang sedang ia ajarkan. Jelas Tuhan Yesus memberikan hukum baru sebagai kegenapan dan kesempurnaan hukum Taurat itu. Jadi bagian ini menjadi kesimpulan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya mengenai pengertian hukum Taurat yang sejati. Setelah sebelumnya membahas mengenai tidak membalas dendam di renungan pagi sebelumnya, sekarang etika Taurat yang sejati tiba pada kesimpulannya. Kasihilah sesamamu, itulah kesimpulan yang ingin Tuhan ajarkan. Namun di dalam ayat 43 dikatakan, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Itu hukum yang baru, adalah tafsiran orang Yahudi terhadap bagaimana mengasihi sebagaimana yang diajarkan di dalam Imamat 19 ayat 18. Mengasihi sesama tetapi membenci musuh. Kasihilah sesamamu ditafsirkan sebagai mengasihi orang-orang yang sebangsa dengan kita. Sebangsamu artinya orang-orang Yahudi, sesama orang-orang Yahudi. Mereka menganggap bahwa sesama orang Yahudi adalah perintah untuk mengasihi orang Israel saja. Bangsa-bangsa lain yang disebutnya bangsa kafir tidak layak untuk dikasihi dan tidak perlu untuk dikasihi. Bahkan mereka harus membenci, memerangi mereka yang memusuhi Israel. Israel sama sekali tidak boleh bersekutu dengan bangsa-bangsa lain dan harus menjaga kemurnian bangsa mereka sendiri dengan tidak bercampur baur dengan bangsa-bangsa lain. Karena mereka adalah umat pilihan.
Tetapi sekarang Tuhan Yesus telah datang dan belas kasihan alam yang baru bagi segenap bangsa-bangsa yang lain semakin terbuka. Seperti yang telah Dia janjikan kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 12 ayat 3. Saudara sekalian, dalam teks ini ada dua hal yang Yesus ingin ajarkan kepada kita bagaimana mengasihi dalam versi yang baru di mata pemandangan Yesus. Yang pertama adalah marilah kita belajar mengasihi orang yang membenci kita, yang sebelumnya diajarkan supaya kita membenci musuh. Kita punya musuh, orang yang membenci kita tanpa alasan, atau kita mengenal orang-orang yang sangat jahat dan menyakiti serta menindas kita. Saudara-saudaraku, kepada mereka lah hukum ini diberikan, mengasihi mereka. Saudara-saudaraku, maukah kita memulai komitmen untuk mendoakan dia? Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka. Memberitakan Injil kepada dia dan terus mengasihi dia hingga dia mau datang kepada Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain. Kita mau menang atas dosa, mau dengan setia melakukan kehendak Allah di dalam Taurat, mau menyenangkan hati Allah, mau hidup berkenan kepada Allah, dan mau mengatakan bukan keinginanku yang jadi, tetapi keinginan Tuhanlah yang jadi dalam hidup ini. Kita harus melakukan hal ini, saudara sekalian, mendoakan orang yang membenci dan menindas kita, mengasihi mereka dan memenangkan mereka bagi Kristus. Prinsip mengasihi yang kedua di mata Yesus adalah mari kita sama-sama belajar mengasihi dan memperhatikan orang-orang yang latar belakang berbeda sama sekali dengan kita. Bahkan mereka yang sama sekali tidak layak untuk membalas kasih kita. Jika kita hanya akrab dengan orang-orang yang berlatar belakang sama dengan kita, atau orang-orang yang terdekat dengan kita, sesuku kita, anggota keluarga kita, saudara-saudara kita, Yesus mengatakan, apakah bedanya dengan orang-orang lain di dunia ini? Sebab Yesus mengatakan, kamu harus lebih dari itu. Jika kita hanya mengasihi orang-orang yang dapat membalas kebaikan kita, atau jika kita hanya mengasihi orang-orang yang pernah berbuat yang sama dengan kita, apakah bedanya kita dengan orang-orang dunia ini? Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia yang gelap karena dosa. Sebab Dia ingin mengajarkan prinsip mengasihi yang baru. Mengasihi orang yang sama sekali berbeda dengan kita. Mengasihi orang-orang yang tak sanggup membalas segala kebaikan kita. Mengasihi orang-orang yang membenci kita. Jika Yesus hanya mau akrab dengan orang-orang yang di sorga, maka Dia tidak akan mungkin mau datang ke dalam dunia ini untuk mengalami segala bentuk keterbatasan dan kelemahan manusia, bahkan penderitaan yang tidak akan pernah ada lagi yang dapat merasakannya di dunia ini. Penderitaan lebih daripada penderitaan manusia biasa. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus mengajar kita dengan hukum yang baru. Mengasihi orang yang sulit kita kasihi dan yang tak mungkin membalas kebaikan kita. Kepada orang yang paling sulit akrab dengan kita, mendoakan mereka. Dan kita perlu banyak kesabaran untuk menyangkal diri, agar mereka bisa diajak untuk bicara. Bahkan mereka yang sama sekali memiliki perbedaan dalam segala hal dengan hidup kita. Inilah cara yang Yesus ajarkan untuk memberikan dan mempraktekkan hukum kasih yang sejati dan yang baru itu. Walaupun berat, saudara-saudaraku, bahkan mungkin tak mungkin kita lakukan. Tapi saya percaya ketika kita membuka hati kepada Tuhan, Ia akan memberikan kekuatan baru kepada kita. Kiranya prinsip kasih di mata Yesus Kristus ini dapat kita lakukan semakin hari semakin jelas untuk menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, ampuni kami yang sulit mengampuni orang lain. Ampuni kami untuk sulit mengasihi orang yang membenci kami.
Ampuni kami karena kasih kami. Lebih banyak kami curahkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kami yang dapat saja membalas segala kebaikan kami. Kasihilah kami karena kami tidak mampu mengasihi musuh-musuh kami. Bahkan mungkin tak pernah mendoakannya sebagaimana yang Tuhan pinta melalui firman-Mu yang kami baca pagi ini. Kuatkan kami ya Tuhan untuk belajar berdoa untuk mereka-mereka yang mengasihi, yang tidak mengasihi kami, yang membenci kami sekalipun. Ajar kami untuk mengasihi mereka dengan kasih Kristus. Bahkan mereka yang menganiaya anak-anak-Mu di muka bumi ini. Tuhan, berilah kesanggupan kepada mereka untuk bisa mewujudkan kasih yang Kristus ajarkan kepada kami pada pagi ini. Kami begitu lemah dan berdosa ya Tuhan, untuk menerapkan firman-Mu pada pagi ini. Tolong kami, berikan kami kasih yang sejati, supaya kami boleh menjadi gambar Allah yang sejati, yang hadir di tengah-tengah dunia ini, untuk menyatakan kasih dan pengampunan yang telah kami terima kepada saudara-saudara kami, dan kepada semua orang yang kami temui, dan yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.